Siang-siang kedatangan motor ibu-ibu yang risih, katanya sudah 3 hari ya rekan-rekan. Di bagian indikator P-belnya kedip-kedip terus katanya. Ini untuk indikator P-belnya ini sudah kedip-kedip selama 3 harian rekan-rekan ya, karena si ibunya sibuk ya ngajar di sekolah, jadi belum sempat dibawa ke bengkel. Jadi hari ini siang-siang ya, jam istirahat, dititip ke bengkel, kemudian minta dilakukan pengecekan di bagian P-belnya rekan-rekan. Jadi sudah kita bongkar nih motornya Bu. Untuk P-belnya ini memang sudah retak ya, karena di bagian indikator di bagian speedometernya itu sudah waktunya ganti ya untuk P-belnya, karena sudah mencapai 25.000 kilo ya. Untuk kode P-belnya ini 2DP ya rekan-rekan ya. Nah, di bagian tengahnya sini sudah mulai retak ya, jadi meminimalisir terjadinya putus panbel atau putus P-bel di tengah jalan. Jadi si pabrikan Yamaha bikin indikator ya, membuat indikator peringatan di bagian speedometernya supaya pemakaian motor atau yang punya motor bisa mengetahui untuk P-belnya sudah waktunya ganti ya. Jadi kita ganti saja ya untuk P-belnya, dan untuk mangkok gandanya masih aman nih. Kemudian di bagian rumah rollernya ini masih aman ya, tetapi di bagian rollernya ini sudah penyok ya, sudah penyok sedikit. Efek pemakaian tidak masalah ya, masih layak pakai, jadi kita pakai untuk rollernya. Dan yang kedua di bagian seal creek asnya rekan-rekan ya, mengalami kebocoran. Jadi si olinya ini bocor terus ya lewat seal creek asnya, ini mengakibatkan nanti kalau tidak diganti ya bisa selip di bagian P-belnya, kemudian olinya cepat berkurang. Dan di bagian filter udaranya juga sudah terlalu kotor ya, jadi kita ganti saja ya untuk filter udaranya. Seal creek asnya kita ganti sama P-belnya ya, karena untuk rumah roller, kipas rollernya sebenarnya waktunya ganti ya, sudah aus di bagian jalur P-belnya, tapi karena berhubung si ibunya ini belum tanggal muda ya, belum gajian, jadi kita pakai saja untuk rumah roller sama kipas rollernya. Oke, lanjut kita lakukan reset ya di bagian indikator P-belnya. Oke, ini kita reset dulu untuk indikator oli sama indikator P-belnya. Kita cari tulisan trip, kemudian kita tekan dan tahan tombol reset sampai indikator olinya, jumlah kilometer olinya ikutan berkedip. Kemudian kita tekan dan tahan sekali lagi untuk tombol resetnya sampai kilometernya hilang ya, sampai 0 km. Kemudian tinggal kita reset lagi untuk indikator P-belnya, tekan tombol reset, kemudian tahan sampai menunjukkan 0 km di bagian indikator P-belnya. Oke, ini sudah aman ya, sudah selesai kita reset di bagian indikator oli dan indikator P-belnya. Kemudian untuk indikator bensinnya ini sudah mau habis nih Bu. Nah, ini kedip-kedip ya. Yuk. Oke, setelah kita reset untuk indikator P-bel sama indikator olinya, tinggal kita rakit di bagian komponen-komponen CVT motor si ibunya ini rekan-rekan. Oke. Nah, di sini ya, di bagian rumah rollernya ini sudah aus nih. Jadi menyebabkan si P-belnya nanti bakalan kendor juga ya, karena sudah aus di bagian jalur P-belnya ya. Oke, jadi karena berhubung si ibunya belum gajian nih rekan-rekan, jadi kita pasang lagi ya untuk rumah luler sama kipas lulernya yang lama. Nanti kalau sudah ada rezeki, kita ganti untuk rumah lulernya sama kipas lulernya. Karena di sini untuk mangkok gandanya masih aman, jadi kita pasang juga ya. Oke, ini tinggal kita rakit saja untuk komponen-komponen CVT-nya. Lanjut kita pasang ya untuk seal creek as yang baru, karena terjadi kebocoran di bagian seal creek asnya nih rekan-rekan ya. Tinggal kita congkel saja menggunakan obeng minus ya. Nah, jangan sampai lecet di bagian creek asnya ya, nanti bisa menyebabkan kebocoran. Oke, ini kita congkel pelan-pelan saja rekan-rekan ya, ndak usah gerusak-gerusuk ya, ndak usah
barbar. Oke, kita congkel saja ya, pelan-pelan. Nah, ini kita keluarkan ya, sedikit demi sedikit jadi bukit. Nah, alhamdulillah sudah keluar untuk seal crack asnya. Kemudian tinggal kita pasang lagi nih untuk seal crack as yang baru dengan kode PAD 2DP rekan-rekan. Oke, ini tinggal kita tekan saja ya menggunakan tangan. Nah, kita paskan dulu ya di rumah seal crack asnya. Kalau sudah dikira pas, baru kita pukul ya pelan-pelan menggunakan obeng ataupun menggunakan kunci T. Oke, setelah rata ya, setelah pas untuk seal crack asnya, kemudian tinggal kita pasang nih untuk rumah luler, kipas lulernya rekan-rekan. Oke, dipastikan dulu ya untuk seal crack asnya betul-betul rata dan pas, jangan sampai miring ya. Oke, karena tipe lulernya ini nutup ya, jadi mau dibolak-balik tidak masalah rekan-rekan ya. Oke, ini kita pasangkan dulu untuk rumah luler lulernya. Kemudian slider nih kita pasangkan rekan-rekan. Oke, tinggal kita pasangkan ke crack asnya. Ini kita pasang bos dulu, kemudian dikasih grease ya sedikit supaya licin, ada pelumasan. Oke, setelah kepasang tinggal kita pasang untuk pibelnya rekan-rekan ya. Nah, kita pasangkan dulu untuk pibelnya dengan kode PAD 2DP juga rekan-rekannya. Ini kita pakai yang original Yamaha. Oke, setelah kita pasang untuk pibel, kemudian baru kita masukkan untuk kipas lulernya. Kemudian jangan salah di sini rekan-rekan ya, di sini ada dua ring yang hitam ditaruh duluan, baru kita pasang ring yang putih, baru kita pasang untuk mur puli depannya. Nah, kita putar dulu menggunakan tangan, jangan sampai menggunakan langsung impact ya, nanti bisa miring, bisa rusak di bagian murnya ataupun di bagian drat crack asnya. Oke, kemudian kita pasang puli belakang, kemudian kita pasang mur. Untuk puli belakangnya ini tidak menggunakan ring ya, jadi langsung mur. Kemudian tinggal kita kencangkan nih menggunakan kunci shock 24 dan impact ya untuk mur puli belakangnya. Kemudian untuk mur puli depan kita kencangkan menggunakan kunci shock 17. Nah, jegrek. Nah, setelah kencang tinggal kita hidupkan untuk motornya ya. Kita tes dulu supaya pibelnya ini bisa kencang, baru kita pasang untuk bak CVT-nya. Oke, alhamdulillah ya untuk pibelnya dan motornya sudah hidup, dan ini untuk pibelnya juga sudah kencang ya rekan-rekan ya. Tinggal kita pasang bak, kemudian kita pasangkan untuk filter udaranya rekan-rekan. Oke, udah selesai ya. Kita servis di bagian CVT motor si ibunya ini. Tinggal kita bayaran. See you next time dan salam otomotif.